Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u muhul ibadah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sahabat religi rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, hari ini di bulan yang mulia, di hari yang ke-23 dari bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati hidangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ladang amal kebaikan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan keimanan dalam keistiqomahan untuk selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sering menyebut namanya agar kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali kajian kita pada hari ini, marilah kita tawasul untuk bermunajat kepada Allah dengan hadiah Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga saudara-saudara kita seiman seislam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila ahli baitihi wa ila jami'il ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariya. Khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, manusia dalam kehidupan di dunia ini, terlebih nanti di akhirat, ini sangat membutuhkan yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan yang diinginkan manusia ini tidak cukup dari proses ikhtiar yang dilakukannya. Akan tetapi perlu adanya sebuah kekuatan yang menjadi pendorong agar apa yang menjadi keinginannya untuk hidup bahagia ini bisa terwujud dalam kehidupannya. Setiap manusia yang memiliki akal sehat, kalau ditanya, pasti semuanya akan menjawab bahwa dirinya akan mendapatkan kebahagiaan itu seiring dengan doa yang dipanjatkan kepada Rabb-nya. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran di mana Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya apabila dia mau berdoa kepadanya, maka Allah pasti akan mengabulkannya.
Dalam mukadimah sudah saya bacakan ayatnya, bahwa Allah ini sangat dekat dengan hambanya. Karena kedekatannya dengan hambanya ini, maka Allah berjanji, Ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Coba, sebagai seorang mukmin, betapa bahagianya, betapa bersyukurnya kita diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala ini, karena dengan kedekatan yang sudah dijanjikan oleh Allah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya yang beriman. Dan jelas orang-orang beriman ini adalah orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ibarat dalam sebuah keluarga, apabila ada orang tua memiliki anak-anaknya, lalu anaknya itu ada yang dekat karena kesetiaannya, karena berbaktinya kepada kedua orang tuanya, sementara anak yang lainnya dia tidak berbakti kepada orang tuanya, maka tentu apa yang dipinta oleh anak-anaknya itu berbeda perlakuannya oleh orang tuanya. Inilah gambaran, ilustrasi betapa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang beriman itu adalah dengan kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia karena hajatnya dipenuhi dengan doanya, terlebih adalah doanya nanti untuk kebaikan di akhirat bagi dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini karena kemajuan teknologi dan juga kepandaian yang dimiliki oleh seseorang, yang namanya berdoa ini sering diabaikan. Bahkan orang-orang yang sering berdoa itu juga kadang tidak ditempatkan pada derajat yang semestinya, di mana orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, mestinya kita sebagai seorang mukmin adalah memuliakannya. Tetapi terkadang di masyarakat kita, orang-orang yang ahli berdoa, orang-orang yang sering bermunajat kepada Allah, ini justru direndahkan, diletakkan derajatnya di bawah orang-orang yang memiliki pengaruh-pengaruh di dalam kehidupan dunia ini. Apakah karena jabatannya, apakah karena hartanya, apakah karena keturunannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, melalui majelis ini, saya ingin mengajak pada seluruh hadirin, di tengah gonjang-ganjingnya keadaan dunia sekarang ini, di mana kita sulit untuk mencari ataupun menemukan orang-orang yang doanya mustajabah, maka marilah kita secara pribadi berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar situasi zaman yang seperti sekarang ini bisa kita reda dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus terkait dengan adanya wabah corona pada saat ini, ada doa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, yang doa itu insya Allah sangat baik apabila kita panjatkan kepada Allah di tengah keheningan, di mana hati kita tersambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita itu? Yang pertama, doa itu adalah ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Wahai zat yang bisa menghilangkan rasa takut, hilangkanlah rasa takut yang ada pada kami.
Yang kedua, doanya adalah ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Wahai zat yang menghilangkan rasa takut, selamatkanlah kami dari rasa takut kami. Dan yang ketiga adalah ya amanal khaifin najinna mimma nakhaf. Wahai zat yang menghilangkan rasa takut, jagalah kami, hindarkanlah kami dari rasa takut. Coba sekarang masyarakat kita, rasa takut itu betapa luar biasanya ketika wabah corona ini menjalar di masyarakat. Dengan saudara takut, dengan teman sejawat takut, bahkan dengan keluarga sendiri juga takut. Ini luar biasa. Betul janji Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia itu dengan rasa takut. Apakah itu dengan takut terhadap keadaan, takut dengan kelaparan, takut dengan apa saja, yang jelas manusia ini hatinya diliputi dengan rasa takut. Maka obat takut ini tidak lain yang paling mujarab adalah doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita mengambil doa-doa dari Al-Quran. Misalnya doanya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau doanya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah doa-doa di mana manusia, seorang hamba itu merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman-kezaliman, dosa-dosa yang dilakukan. Maka sebaik-baik doa adalah kita meminta ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu doa yang juga sangat penting yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu kita hendaknya jangan sampai setiap hari melupakan untuk membaca Sayyidul Istighfar. Induknya istighfar, penghulunya istighfar. Janjinya Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi harinya dengan diyakini, maka apabila sore harinya dia meninggal, dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga apabila seseorang membaca Sayyidul Istighfar di sore harinya dengan diyakini bahwa dia banyak dosanya dan akan diampuni oleh Allah, maka ketika paginya diambil oleh Allah dengan wafat, insya Allah dia juga akan mendapatkan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa-doa sederhana yang diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita sebagai seorang mukmin, senjata kita adalah doa. Ad-doa umuhul ibadah, doa adalah induknya ibadah. Maka marilah ibadah yang kita laksanakan, terutama dalam berdoa di bulan Ramadan ini, betul-betul kita kuatkan agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, warga masyarakat Pacitan yang berbahagia, marilah di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya untuk melaksanakan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, termasuk tunaikan sedekahnya melalui
Lazisnu, Kabupaten Pacitan, yang alamatnya ada di sini. Tolong dicatat alamatnya atau bisa menghubungi telepon yang ada di bawah ini. Sekali lagi, pada masyarakat Pacitan, saya mengajak, marilah kita mendermakan harta kita melalui Lazisnu dengan niat untuk berzakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah dan juga sedekah, agar harta kita menjadi lebih barokah.